Film yang memenangkan piala Oscar untuk kategori sinematografi terbaik pada tahun 1994 ini sangat disayangkan untuk kita lewati. Film yang diangkat dari sebuah novel pada tahun 1979 dengan judul yang sama, karya dari penulis Jim Harrison. Film yang dimulai dari seorang Indian tua yang sedang menceritakan kisahnya bersama anak didiknya, yaitu Tristan. His mother almost died bringing him. Tristan lahir dari orang tua yang bernama Kolonel William dengan istrinya Isabel Ludlow. Tristan adalah anak kedua dari 3 orang bersaudara. Kakak yang pertama bernama Alfred dan adiknya yang bernama Samuel. Sang ayah yang sudah muak dengan peperangan pada akhirnya mencari tempat yang asri, yang enak di sebuah pegunungan. Dia hanya ingin hidup damai, menikmati sisa hidup dengan udara yang sejuk, ditemani dengan secangkir kopi, pisang goreng, dan rokok di pagi hari. Akan tetapi, pilihan hidup dari sang kolonel tidaklah sesuai dengan harapan sang istri. Dia yang sangat suka ke Pondok Indah Mall tidak kerasan hidup di alam hingga dia pergi meninggalkan mereka. Alfred adalah anak yang sangat mengentalkan otaknya hingga dia sangat cocok sebagai kakak tertua. Sementara Tristan adalah anak yang sangat pemberani dan senang akan hal-hal baru. Sementara sang adik, dia sangat pintar tapi sangat idealis. Suatu hari, Tristan coba untuk menaklukkan rasa takutnya dengan menghadapi seekor beruang. Hingga dia mendapatkan sebuah cindera mata kuku beruang yang sangat mahal, tidak bisa diukur oleh uang berapapun. Semenjak pertemuan itu, Tristan merasakan ada keterikatan antara dirinya dengan beruang tersebut. Seolah-olah jiwa beruang ada di dalam dirinya. Hari di mana kehidupan keluarga Kolonel William akan berubah. Pagi itu, tampak Kolonel dan Alfred yang sedang menunggu sang adik yang sudah menyelesaikan pendidikannya di kota, pulang kembali ke rumahnya. Kehidupan mereka dengan ketiadaan sang ibu selama bertahun-tahun lamanya tiba-tiba tampak terisi kembali hanya dengan kehadiran Susana di tengah-tengah mereka. Amacing. Suasana hangat yang baru saja didapat kembali di dalam rumah itu harus berakhir saat Samuel membaca sebuah surat kabar mengenai perang Jerman dan Inggris. Dan nampaknya Samuel ingin ikut serta berperang. Dan dengan kemampuan bahasa Jermannya yang bagus, kemungkinan dia akan sangat dibutuhkan oleh pihak Inggris untuk menerjemahkan. Dan dia akan ke Kanada untuk mendaftar menjadi tentara sukarela. I'm going to Canada to enlist. Tunangannya Susana yang mendengar Samuel akan ikut berperang dan dia tidak bisa merubahnya, lalu meminta kepada Tristan agar bisa menjaganya. Dan tiba-tiba hari di mana kabut gelap kehidupan kolonel tiba. Samuel yang idealis berpamitan dengan semua penghuni rumah, tapi dia tidak sendiri. 2 orang kakaknya turut serta mengawal dan mendampinginya. Makan malam yang dirasakan kolonel terasa hambar hingga mereka pun harus pindah makan bersama dengan yang lain. Sang kolonel yang baru saja ditinggal pergi anak-anaknya berniat mengajari Isabel untuk mengisi kekosongan hatinya. Scene lalu berpindah kepada arena peperangan. Tampak seorang prajurit yang memberikan tanda dengan menendang sebuah bola, lalu terlihat Tristan yang datang menjenguk Alfred dan dikabarkan kalau dia akan mendapatkan sebuah medali kehormatan dan Alfred akan segera dipulangkan karena cederanya. I'm glad for you. Tiba-tiba datang seorang kawannya mereka yang mengabarkan bahwa Samuel secara sukarela telah menggantikan seseorang menjadi pasukan yang paling terdepan. He said your brother he volunteered to take his place. Tristan yang mendengar hal itu bergegas memacu kudanya untuk menuju medan pertempuran dan Samuel yang tidak bisa melihat pada akhirnya
Tristan yang melihat sang adik tewas lalu mengambil belatinya dan di kemahnya terlihat Tristan membuat coretan-coretan di mukanya dengan darah dari hatinya Samuel tadi siang. Dan sambil menenteng sebuah senapan, dia mendatangi lokasi musuhnya untuk menuntut balas. Untuk pertama kalinya dan akan menjadi bayang-bayang gelap Tristan, kematian sang adik di dekapannya membuatnya goncang dan akan mengubah semua kehidupannya. Tristan? Pada akhirnya, Alfred pulang ke rumah sambil membawa hatinya Samuel. Lalu mereka menguburkannya seperti jenazah pada umumnya. Malam harinya, terlihat Susana yang ingin bicara dan coba menjelaskan kejadian pada malam itu bersama Tristan. Akan tetapi, Alfred sudah tidak ingin mendengarkan hal itu. Tristan will be back someday. Susana yang ingin kembali ke kota coba dicegah oleh sang kolonel. Dia ingin Susana tinggal dulu di rumah itu karena kehadirannya membuat rumahnya menjadi jauh lebih hidup. Pada suatu hari, Alfred dengan memberanikan diri coba mengutarakan isi hatinya kepada Susana di depan kuburannya Samuel. Dan dia berharap bisa hidup bersama dengan Susana dan hidup berbahagia. Akan tetapi, dengan halus, Susana mencoba untuk menolaknya. We can make a life together. I think that can only cause you pain, Alfred. Sulit untuk bisa mengerti hati perempuan. Di musim semi, terlihat Tristan dengan menunggang kuda pulang ke rumah sang kolonel. Terlihat Tristan datang dengan muka yang masih merasa bersalah atas kematian sang adik. Dan beban itu akan terus dibawanya hingga akhir kehidupannya. Sama-sama kehilangan orang yang dicintai dan merasa perlu penguat satu dengan yang lain dan sejenak melepaskan beban hingga Alfred yang sejak dari awal jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Susana terlihat sangat emosi mengetahui hubungan sang adik. Sampai-sampai dia mengingatkan tentang Samuel sang adik kepada Tristan hingga Tristan emosi. What? You say that again, we're not brothers. Alfred yang sudah tidak nyaman pada akhirnya pergi ke kota untuk mencari kerja dan menghindari konflik. Tidak menunggu waktu lama, Alfred dengan otaknya, bekerja keras, serta reputasi yang baik. Pada akhirnya, dia membuat sebuah perusahaan sendiri. Sin lalu beralih ke peternakan. Pagi itu, Tristan mendapati salah satu anak sapi terlilit kawat berduri, dan ketika Tristan berusaha untuk melepaskannya, malah semakin menjeratnya. Dan hingga tidak ada pilihan lain. Kejadian tadi telah membuka luka lama. Kenangan akan sang adik kembali lagi membesar. Luka itu tidak pernah sembuh. Pada akhirnya, Tristan pergi berkelana untuk mencari sesuatu yang hilang, menemukan obat, serta menundukkan beruang ganas dalam dirinya. Dan Susana harus kehilangan lagi orang yang dicintainya. Entah untuk berapa lama, apakah kembali atau tidak. Di pagi hari yang cerah, terlihat iring-iringan mobil. Alfred datang beserta kolega-koleganya dan dia berniat untuk meminta doa restu sang ayah karena ingin masuk ke politik. I spoke in plain English, sir. What do you want for yourselves if my son be elected? Sang ayah yang sudah pernah masuk ke pemerintahan sangat tidak setuju atas pilihan sang anak karena dia tahu busuknya politik. Indians were the issue in those days. Saat Alfred berlalu, dia melihat Susana yang sedang duduk termenung. Dan saat dia mendekati Susana, dia diberikan secari kertas. Dan itu dari Tristan. Agar Susana melupakannya dan menyuruhnya menikah dengan yang lain. I don't know what to say. Ketika Alfred coba menenangkan Susana, sang ayah yang melihatnya coba untuk mengingatkan dengan keras kalau Susana milik saudaranya. Alfred yang sudah sangat jengkel karena sang ayah terkesan membela Tristan, bahwa sang ayah tidak bisa mencegah anaknya pergi, mulai meluapkan perasaannya yang terpendam selama ini. Bahkan dia mengingatkan atas kematiannya Samuel, bahkan tentang cintanya kepada Susana yang bertepuk sebelah tangan. You blame my son for Samuel's death! Samuel chose to be a soldier! Read your darling, Tristan.
Sang kolonel yang entah karena membaca surat dari Tristan atau mendengar ocehan dari anak pertamanya atau dia telah menyadari kekeliruannya telah menahan Susana selama ini, tiba-tiba jatuh sakit. Could not move. He became an old man. Musim demi musim terus berganti hingga bertahun-tahun lamanya, dan suatu hari terdengar derap langkah kaki kuda yang datang ke peternakan. Terlihat kolonel yang jalan tertatih menyambut anak kesayangannya muncul. Perjalanan Tristan bertahun-tahun lamanya, dia sudah pernah sampai juga ke tanah Jawa. Sebuah oleh-oleh untuk step sang Indian, taring babi hutan dari seorang prajurit Jawa. Dan saat dia menyebut nama Susana, semua terdiam. They have a big new place over in Helena. Terlihat Tristan yang coba datang mengunjungi rumahnya Alfred, dan terlihat Susana yang sedang melihat kebunnya. Masih terlihat cantik. Never turned out to be too long, Tristan. Sin lalu kembali ke peternakan. Tristan yang sedang berada di kandang kuda terkejut melihat Isabel kecil yang sudah dewasa. Tampak Tristan yang terpesona pada kecantikannya Isabel. Isabel? Hari-hari dilalui Tristan dengan menjadi pemasok susu murni, peternakan, dan jalan-jalan dengan Isabel. Dan hari bahagia itu pun muncul. Kehangatan telah kembali di peternakannya Kolonel William. Pada suatu malam, setelah Tristan selesai bertransaksi, tampak dia dihadang oleh beberapa orang yang coba memperingatkan tentang aktivitasnya. Dan sampai saat kemarin, mereka diam karena mereka memandang kakaknya Tristan, yaitu Alfred. Because your brother is Congressman Ludlow. Pada acara perayaan Kongres, Alfred dan Tristan akhirnya bertemu kembali. Perjumpaan yang sangat kaku. Samuel? Untung sang ajudan memberitahu Alfred bahwa pidato dirinya sudah harus dimulai, hingga mereka bisa segera pergi. Di perjalanan, mobil Tristan tiba-tiba dihadang oleh Satpol PP dikarenakan aktivitas Tristan yang sudah melanggar undang-undang kesehatan. Terlihat Isabel dimakamkan di sebelah Samuel. Alfred yang datang ke rumah sang ayah untuk berbelasungkawa melihat ayahnya tidak mau berjumpa dengannya. Sang ayah yang menyalahkan pemerintah atas kematian Isabel otomatis menyalahkan Alfred. Alfred lalu memberitahukan bahwa petugas yang dihajar oleh Tristan hampir saja mati, dan Alfred menyarankan Tristan untuk mengaku saja bersalah dan dia hanya akan dipenjara selama beberapa hari lamanya. Dan untuk polisi yang menembak akan segera dipindah tugaskan. Dan pada akhirnya setelah menimbang-nimbang, Tristan coba untuk mengikuti saran dari Alfred. Dan saat di penjara, Susana datang untuk menjenguk Tristan. Terlihat masih ada cinta di antara mereka. Hari kebebasan Tristan, staf datang untuk menjemputnya. Dan ini tidak akan berhenti hanya sampai di sini saja. Susana yang sangat menderita akibat penolakan dari Tristan pada akhirnya menembakkan sebuah pistol tepat di kepalanya hingga dia tewas di tempat. Terlihat Susana yang dimakamkan di area pekuburan keluarga. And they all loved you more. Terlihat Tristan yang sedang berbicara dengan sang ayah, dan ketika dia keluar, tampak keluarganya yang sudah ditodong senapan. Take me to the woods. I don't want my boys. Hingga sang ayah datang. Colonel Ludlow, sir! Tristan lalu berpesan kepada Alfred untuk menjaga anak-anaknya. Dan mayat-mayat tersebut mereka kubur dan membuang mobilnya ke tempat yang tidak akan diketahui oleh orang. Film diakhiri dengan Tristan yang sudah tua, dan sekali lagi ia harus bertarung dengan seekor buaya besar hingga dia tewas di tempat. Pesan yang bisa kita petik dari film ini, hati-hati dengan perempuan. Dia bisa menyembunyikan sesuatu di balik senyum manisnya, dan selalu ada ruang rahasia, dan hanya dia yang tahu.
Terima kasih bagi sob yang sudah menonton sampai akhir. Kita jumpa kembali pada alur film selanjutnya.